Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada para ikhwah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan mukhtasar Hilyah Talibil Ilmi pada poin yang kelima dari adab at-talib fi nafsihi. Fasal yang pertama, adab seorang murid terhadap dirinya sendiri. Adab yang kelima, khafdul janah wa nabdhu al-khuyala wal kibriya. Khafdhu merendahkan, al-janah sayap, wa nabdhu dan membuang, al-khuyala kesombongan, wal kibriya kecongkakan. Jadi khafdul janah itu merendahkan diri. Di antara adab seorang penuntut ilmu hendaknya dia merendahkan diri dan tidak sombong atau congkak. Tahalla bi adabin nafsi, berhiaslah, tahalla berhiaslah, bi adabin nafsi dengan adab-adab satu jiwa. Wa minal afafi, dan di antaranya adalah afaf, menjaga kehormatan diri, wal hilmi, kelembutan, was sabri, kesabaran, wat tawadhu'i lil haqq, tawadhu merendahkan diri, lil haqq untuk kebenaran, wa sukunit ta'ir, tenang seperti tenangnya burung, minal waqar, seperti waqar, waqar itu ketenangan, warrazanah, kematangan di dalam berpikir, wa khafdhil janah, mengepakkan sayapnya, mutahammilan, dengan membawa, seraya, mutahammilan membawa, dzullat ta'allum, dzullat ta'allum merendahkan diri saat belajar. Jadi saat belajar itu harus merendahkan diri, harus merasa membutuhkan, harus berani berkorban. Itu artinya dzullat ta'allum. Li'izzatil ilmi, untuk kemuliaan ilmu. Ya, karena ilmu itu mulia, harus berkorban. Ya, harus rela kita merendahkan diri kita dalam rangka mendapatkan ilmu. Dikatakan oleh para ulama, a'ti kullaka fa in a'taita kullaka lam yu'tika illa ba'dah, wa in a'taita ba'daka lam yu'tika syai'an. Jadi kalau kamu berikan seluruh jiwa ragamu untuk ilmu, ilmu itu tidak akan kamu dapat kecuali sebagiannya. Namun kalau kamu memberikan untuk ilmu itu setengah-setengah, hanya sebagian dari usahamu, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu. Ini yang dimaksud dengan dzullat ta'allum. Dzullat ta'allum itu ya rendahnya orang belajar. Susah payah, begadang malam, ya harus ya mengulang lagi, ya rekamannya dibuka,
ya meminjam catatan temannya dan lain sebagainya. Dzalilan lil haq, dzalilan merendahkan diri untuk kebenaran. Wa iyyaka wal khuyala, waspadalah kamu wal khuyala daripada kesombongan. Fa innahu nifakun wa kibriya, karena khuyala kesombongan itu nifak, kemunafikan. Wa kibriya kecongkakan. Wa qad balagha min shiddati tawaqqi minhu inda salafi mablagha. Wa qad balagha, dan telah sampai min shiddati tawaqqi minhu, dari dahsyatnya salaf itu menghindar. Tawaki, ini membentengi diri. Tawaki itu membentengi diri. Inda salaf, minhu dari kesombongan itu. Inda salaf, menurut para salafus saleh. Mablaghan, sudah sampai kepada ya perkara-perkara yang banyak. Ada salah seorang ulama ketika berjalan dia pegang tangannya di belakang. Ditanya kenapa? Saya nggak mau tangan saya nanti munafik, ia akan sombong. Itu salah satu contohnya. Ada di dalam kitab aslinya. Wahdhar da'al jababirah. Wahdhar, hati-hatilah, waspadalah. Da'al jababirah, penyakitnya orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang penguasa yang kejam. Jababirah. Al-kibra, yaitu kesombongan. Fa inal kibra wal hirsa wal hasada awwalu dzanbin usiyallahu bihi. Karena sesungguhnya kesombongan, wal hirsa, ketamakan. Kalau hirs untuk kebaikan enggak apa-apa. Tapi kalau hirsa yang dimaksud di sini adalah ketamakan. Wal hasad, dan hasad, iri dengki. Awalu dzanbin, adalah dosa pertama, usiyallahu bihi, yang Allah dimaksiati dengan dosa itu. Fatatawuluka ala muallimika kibriya. Fatatawuluka, sikap kelancanganmu kepada gurumu. Kibriya itu sombong. Tatawul, tatawul itu melampaui dari yang semestinya. Ya, dia merendahkan gurunya, tidak menghormati gurunya. Ya, kemudian ya mengomentari gurunya. Ya, ilmunya masih sedikit dan lain sebagainya. Tatawul, melampaui dari yang semestinya. Tawil, ya dari kata tul. Wastinkafuka amman yufiduka, istinkafuka, penolakanmu dari orang yang memberi manfaat dan faedah kepadamu, memberi ilmu kepadamu. Miman huwa dunaka kibriya, meskipun dia orang yang di bawahmu itu congkak. Jadi ada orang yang lebih muda, ya kita kelas 3 diberitahu kelas 1, dia enggak mau. Kamu kelas 1, ini contohnya. Ya, umpamanya sudah tua diberitahu yang muda, kamu anak kecil taunya apa? Ya seperti itu. Mungkin kita di masjid kita dikasih nasihat, yang masih muda itu baru kemarin sore. Yang seperti itu ya juga tidak baik. Padahal yang disampaikan benar. Wa taksiruka 'anil amal bil ilmi. Taksiruka wa taksiruka, dan kecerobohanmu untuk mengamalkan ilmu. Hama'atu kibrin, benih-benih kesombongan.
Jadi sudah tahu ilmunya tidak diamalkan. Itu benih-benih kesombongan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, wal kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yaitu daripada makna sombong. Wa unwanu hirman. Itu adalah pertanda kamu akan terhalangi dari ilmu. Pertanda kegagalan. Ya, kalau sudah nggak mau mengamalkan ilmunya, sombong, itu pertanda khirman, tertolak. Kemudian yang keenam, al-qanaatu waz-zahadatu. Adab yang keenam, seorang penuntut ilmu wajib menghiasi dirinya dengan qanaah, menerima. Waz-zahadah, zuhud, menerima dan zuhud. At-tahalli bil qanaati waz-zahadati. At-tahalli menghiasi dirinya dengan qanaah. Ya, qanaah itu ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit dari kehidupan dunia. Ya, qanaah. Para ulama qanaah, menerima ya rezeki karena dunia bukan tujuan. Waz-zahadah, zuhud. Ini dikisahkan di dalam buku aslinya bahwasanya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala datang dari negeri Mauritania. Ya, kemudian hijrah ke Madinah, negara Saudi. Ya, dalam keadaan sudah membawa ilmu yang banyak. Sudah menghafal banyak kitab. Di sana sudah ya sebagai ahli ilmu yang dari Mauritania kemudian pindah ke Arab Saudi sekitar usianya 42 tahun. Ya, kemudian mengajar. Ya, dan beliau mutamakin dalam ilmu tafsir, ilmu usul fikih. Ya, mengajar ya, di Riyadh. Yang diajar di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika ya kuliah di Riyadh. Ya, dan para ulama yang sekarang banyak murid dari Syekh Syanqiti termasuk Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Dikatakan beliau di Saudi kemudian diberikan perintah dari raja untuk ngajar di Masjid Nabawi, membimbing para jamaah haji, memberikan fatwa, ya, dan ngajar di ya Madinah. Ya, beliau dikatakan ya karena kalau sudah jadi warga negara Arab Saudi, kehidupan ya dunia sudah lebih baik lagi. Dikatakan dia tidak tahu dan tidak bisa membedakan pecahan mata uang. Pecahan mata uang itu ini 100 real atau 500 real. Dia tidak memperhatikan. Ya, mungkin dia dapat gaji, dapat uang kemudian diserahkan kepada keluarganya. Dia tidak mengurus itu karena dia mengurus ilmu. Ya, kalau zaman sekarang anak kita sudah tahu kecil aja ya minta 20.000 dibohongin ini 2.000, enggak mau, ini tahu ini bukan 20.000. Ya. Betul atau betul? Iya. Harus mengetahui. Ya, mungkin wajib mengetahui pecahan uang ya, ini berapa dan berapa. Ya, kalau ulama zaman dulu sampai ya perhatiannya kepada ilmu ya sampai tidak memperhatikan yang seperti itu. Kemudian wa haqiqatu zuhdi, hakikat daripada zuhud itu az-zuhdu bil haram. Zuhud daripada yang haram. Wal ibtiad an himahu, dan menjauhi
daerah-daerah larangan. Bil kaffi anil mustabihat, bil kaffi dengan menahan dari mustabihat. Mustabihat itu yang samar-samar, halal dan haram tidak jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Wa anit tatallu'i ila ma fi aidin nas. Termasuk zuhud itu tatallu', selalu memperhatikan apa yang di tetangga kita beli Harley. Wah, kita kepingin. Harley itu motor apa itu? Motor gede itu ya, mungkin yang seperti itu katanya. Ya, atau beli yang lain. Beli sepeda tapi harganya 60 juta, sepeda on. Teman kita beli lagi berapa, kita kepengen, padahal sepeda kita ya sudah beli, cuma ya mungkin Polygon harganya 3 juta, 4 juta. Wah, teman kita punya yang 30 juta. Ya, beli yang luar negeri dan sebagainya. Kita minta dari karunia Allah. Ya, tetangga kita rumahnya dibangun, wah kita ingin juga. Jadi selalu melihat apa yang di tangan orang lain, padahal tetangga kita belum tentu dia pakai uangnya sendiri, mungkin hutang di bank, ya atau mungkin dapat warisan. Ya kita nggak tahu. Dia yang seperti itu ya bukan zuhud. Wa alaihi falyakun mu'tadilan. Maka dari itu hendaknya seorang penuntut ilmu falyakun mu'tadilan. Hendaknya mu'tadilan artinya pertengahan. Fi ma'asyihi, di dalam kehidupannya, bihaitsu yasunu nafsahu wa man ya'ul, bihaitsu yang mana dia bisa menjaga dirinya dan menjaga orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dia harus bekerja, jangan mengharapkan bantuan orang lain. Ya kita harus bekerja, meskipun ya tidak jadi pegawai negeri, ya kita jadi ya wira swasta. Ya, jadi apa yang bisa untuk memberi nafkah diri kita dan keluarga kita, jangan selalu melihat kepada orang lain. Wala yaridu mawatinadz dzillah wal hun, dan jangan mendatangi, wala yaridu, jangan mendatangi mawatin adzillah, kerendahan, wal hun, ya keremehan. Sesuatu yang remeh dari dunia, selalu ya melihat ya perkembangan dunia, kecuali pengajian nggak pernah hadir. Padahal pameran bazar dimanapun juga, bazar makanan, pakaian, elektronik, ya otomotif, semuanya ada. Tapi pas menuntut ilmu, ya belum tentu ada. Ini penuntut ilmu tidak seperti itu. Kemudian yang ketujuh, at-tahalli bi raunaqil ilmi. At-tahalli, menghiasi diri, bi raunaqil ilmi, dengan keindahan ilmu. Raunaq itu keindahan. Ini bahasa Arab raunaq, yaitu orang kalau namanya raunaq itu ya indah. Artinya husnus samti, bagusnya samt. Samt itu pembawaan. Pembawaannya bagus. Dia tidak banyak bicara, menjaga tangan, kaki. Itu artinya husnus samti. Wal hadis salih, wal hadius salih, perilaku yang baik. Min dawamis sakinati wal waqar, selalu min dawami, selalu tenang, berwibawa, wal khusyuk, dan khusyuk, wa tawadhu, tawadhu merendahkan diri, waluzumil mahajjah, selalu komitmen dengan ilmu yang didapat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya luzumul mahajjah.
bi imarati zahir wal batin, dengan memakmurkan lahir dan batinnya, rupanya mencontoh yang tidak baik. Kemudian yang kedelapan, tahalli atau tahalla bil muru'ah, tahalla, berhiaslah bil muru'ah, dengan muru'ah, etika yang baik, sopan santun yang baik. At-tahalli bil muru'ati wa ma yahmilu ilaiha, menghiasi diri dengan muru'ah, etika, kesantunan, wa ma yahmilu ilaiha, dan apa yang membawa kepadanya. Seorang penuntut ilmu beda dengan orang yang bukan penuntut ilmu. Pakaian penuntut ilmu ya jangan niru preman. Ya kita penuntut ilmu niru pakaian preman. Ya potong rambutnya niru ya idola. Ya kemudian ya penampilan niru orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Jadi ini ya arti dari perkataan Syekh rahimahullahu taala. Min makarimil akhlak, dari akhlak yang terpuji. Wa talaqatil wajhi, dan selalu bermuka yang berseri, wajahnya berseri. Ya tidak murung. Ya tidak ya datang-datang pucat. Kamu belum makan ya? Sudah. Kenapa pucat? Ya lagi dikejar hutang. Ya ini namanya ketahuan. Ya boleh. Ya itu ya namanya kondisi, ya kita doakan mudah-mudahan Allah ya meringankan. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Ya penuntut ilmu harus etikanya seperti itu, adab-adabnya menyebarkan salam. Wa tahammulun nas, membantu manusia, orang lain. Ya tetangganya kena musibah, ya gentengnya rontok, kena angin, ya kita sebagai tetangga ayo kita sama-sama jamaah masjid kita membantu. Ya ada musibah, ada yang meninggal di tetangga kita, ya kita bantu. Wal anfati wal anafati wal anfah, ya artinya itu berani. Ya anfah itu kan dari ya kata hidung, dia menampakkan batang hidungnya, maksudnya seperti itu. Min ghairi kibriya, berani tapi tidak sombong, jantan tapi tidak sombong. Wal izzati fi ghairi jabarut, wal izzah, wibawa tapi tidak jabarut, kejam. Ya tidak ya menindas orang, maksudnya seperti itu. Wasyahamati fi ghairi asabiyah, ya maksudnya itu tidak fanatik buta. Ya kita berani tapi tidak fanatik buta. Wal hamiyah fi ghairi jahiliyah, bersemangat tapi bukan semangat jahiliyah. Wa alaihi, maka dari itu fatanakkab khawarimal muru'ah, fatanakkab maka jauhilah, tutuplah khawarimal muru'ah, etika yang buruk. Khawarim itu ya penuntut ilmu harus ya lebih baik daripada orang biasa. Au khallatin radi'ah, atau perangai yang jelek. Kalau ujbi, seperti ujub, atas perbuatannya dia ujub, punya prestasi ujub. Wariya, riya, wal batar, ya selalu sombong. Wal khuyala, ya sombong, congkak.
wahtiqaril akharin, merendahkan orang lain, wa ghasyayani mawatinir riyab, selalu menyelinap di tempat-tempat yang meragukan. Ya, apakah itu yang kurang baik? Ya, di situ kalau majelisnya ya hanya ngobrol qila wa qala, ya majelis yang ada provokasi dan lain sebagainya, ya itu kan tempat-tempat yang meragukan. Ya, waktunya seluruhnya dihabiskan untuk ya mungkin hal-hal yang kurang, yang boleh tapi ya kurang manfaat. Pergi jauh hanya untuk mencoba, ya di sana katanya ada makanan yang enak, kita coba. Pergi ke sana lagi, pergi ke sana lagi. Ya kecuali kalau kita pergi mampir lewat situ ya mungkin waktunya makan ya makan. Ya. Jadi seperti itu barangkali ya penuntut ilmu enggak cocok. Punya akhlak yang lebih baik, waktunya berharga. Ya, waktunya yang berharga. Kemudian yang ke-9, at-tamattu bi khisalir rujulah. At-tamattu, menikmati dengan perilaku yang jantan. Minasyaja'ah, dari keberanian. Keberanian ya, belajar ya berani. Ya. Ditanya ya berani jawab. Saya jawab berani tapi nggak berani nanggung. Ya, nggak tanggung jawab namanya. Saya jawab bisa tapi nanggung nggak mau. Lah ini kan harus jantan. Wa syiddatil ba'si fil haqq. Ya, betul-betul berjuang untuk kebenaran. Syiddatil ba'si fil haqq, ya betul-betul berjuang. Wa makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, mengerahkan kemampuan dalam jalan yang ma'ruf. Membantu orang, menolong orang, menjenguk saudaranya yang sakit. Ya, kemudian ya kalau saudara sakit itu membutuhkan donasi, ayo kita ya mengumpulkan donasi dari teman-teman kita. Hatta tanqati'a dunaka amalur rijal, hingga terputus dunaka ya di belakangmu amalur rijal, ya cita-cita para lelaki. Jadi melihat kamu sudah cukup, kamu betul-betul lelaki, berani, jantan. Orang-orang sudah putus asa, maksudnya sudah ya ini yang betul-betul teman kita ini laki-laki yang betul. Ya, tapi kalau teman kita bilang masa laki-laki begini, nah ini masih kurang. Ya, harus punya sifat yang jantan. Kemudian wa alaihi fahdhar nawaqidhaha, maka dari itu fahdhar, waspadalah dari nawaqidhaha, hal-hal yang membatalkannya. Min dha'fil ja'syi, ya dari kelemahan, ya kelemahan di dalam berjuang. Wa qillatis sabri, sedikit sabar. Wa dha'fil makarim, ya kemuliaan akhlak yang lemah. Fa innaha tahdhimul ilma, maka itu semua bisa menelan ilmu ditelan, hilang berarti. Wa taqta'ul lisan, memutus lesan kita, mulut kita, an qaulatil haq, dari perkataan yang benar. Yang benar mau kita katakan salah. Itu kalau ya kita senang itu, senang yang ya kurang baik. Ya enggak mau sabar, akhlaknya tidak mulia, tidak mau berjuang dan seterusnya. Kemudian yang ke-10, hajrut tarafuh,
Hajru tarafuh, ya, meninggalkan kemewahan. La tastarsil fit tana'um warrafahiyah. Jadi penuntut ilmu ketika belajar jangan mengharapkan kemewahan. Mau belajar ke pondok, nah pondok itu ada fasilitasnya apa? Ya sudah mencari fasilitas dulu. Ya tidurnya satu kamar 20 anak, oh enggak jadi. Ya kita biasanya tidur ya satu kamar 2 orang, 3 orang. Ya kalau pondok mesti satu kamar 20 orang, kadang 22 orang. Ya kan namanya pesantren. Ya orang yang maunya mewah enggak jadi belajar. Karena mencari sesuatu yang kemewahan. Ini harus ditinggalkan. Fit tana'um warrafahiyah, di dalam tana'um hidup yang nikmat, warrafahiyah kemewahan. Fa inal badzadzata minal iman, karena badzadah, ya badzadah itu ya sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ya mungkin ya dalam artian ya enggak harus baru terus. Kalau mewah kan baru terus. Itu mungkin ya mungkin kalau karpet ya sudah lama. Kalau bangunan ya enggak harus diperbarui. Itu termasuk dari iman, ini perkataan ulama. Wa khud bi wasiyati Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ambillah wasiat Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Wa iyyakum wat tana'um, waspadalah kalian dari tana'um, hidup penuh dengan kenikmatan. Wa ziyal ajam, dan pakaian orang asing, bukan bangsa Arab. Wa tama'dadu wa syaushinu, ya maksudnya ya sesuatu yang ya biasa-biasa. Wah syaushinu, nah ini yang dikatakan ya harus dilihat kamus ya, ini seperti ini ya. Perkataan yang dikatakan Syekh Utsaimin saja mengatakan kalau baca bukunya Syekh Bakar Abu Zaid harus sering buka kamus. Ya artinya itu maksudnya wallahu alam ya hidup yang sederhana. Wa alaihi faswarra min zaifil hadarah. Wa alaihi, maka dari itu fazwarra, maka ya berhati-hatilah. Ya jangan terkecoh maksudnya. Fazwarra, jangan terkecoh dengan yang zur. Min zaifil hadarah, dari zaif. Ya zaif. Ya al-hadarah, kebudayaan yang baru. Fa innahu yu'annithu tiba, karena kebudayaan-kebudayaan tersebut akan ya menihilkan tabiat manusia, merubah tabiat manusia, yang tabiat manusia laki-laki jadi wanita. Maksudnya seperti itu. Ya. Wa yurkhi al-a'sab, ya yang akan merendahkan saraf-saraf. Wa yuqayyiduka bi khaytil awham, dan akan membelenggumu dengan ya jahitan-jahitan waham, prasangka-prasangka. Wa yasilul mujidduna li ghayatihim, dan akan sampai al-mujiddun, orang yang sungguh-sungguh, li ghayatihim, kepada tujuan mereka. Wa anta, sedangkan kamu lam tabroh, makanaka, kamu tidak berpindah dari tempatmu. Karena kamu yang kamu kerjakan seperti tadi. Masyghulun bi ta'annuq fi malbasika,
sibuk dengan ta'annuk merapikan pakaianmu. Merapikan jam tangannya, merapikan ya pakaian-pakaiannya, merapikan sepatunya. Yang lain sudah kemana-mana, sudah belajar, ya yang kita urusi seperti itu. Ya sibuk dengan mode. Ya sibuk dengan mode yang seperti itu. Fakun hadiran fi libasika, maka hati-hatilah kamu fi libasika di dalam pakaianmu. Li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimika. Karena sesungguhnya yu'abbiru, pakaianmu itu mencerminkan untuk orang lain dari menilaimu. Ya pakaian memang menilai, dinilai. Fil intima, ya di dalam intimaknya kemana? Intima itu mengikuti siapa? Wa takwin, wa dzauq, takwin. Ini terbuat dari apa? Dzauq secara perasaan. Wan nasu yusannifunaka min libasika. Ya manusia itu akan menggolongkanmu sesuai dengan pakaianmu. Kalau pakaianmu pakaian orang yang berilmu, kamu akan digolongkan menjadi orang yang berilmu. Pakaianmu pakaian orang masjid, ya golongan orang masjid. Pakaianmu yang biasa dipakai orang yang di jalan, ya mungkin digolongkan seperti itu. Pakaianmu ya dipakai oleh orang-orang yang mungkin tampil di televisi, ya mode, kamu akan digolongkan ke sana. Bal inna kaifiyatal lubsi, bahkan sesungguhnya tata cara memakai pakaian tu'ti lin nadhir tasnifal labis, ya akan memberikan kepada orang yang melihat tasnifal labis. Orang yang memakai itu masuk golongan mana? Minar rasanati wa ta'aqqul, termasuk orang yang rosin, ya orang yang berakal, orang yang matang jiwanya dan berakal. Wa tamasyuh wa rahbanah, tamasyuh mengikuti syekh, pakaian ulama, wa rahbanah mengikuti pakaian orang yang ahli ibadah. Wa tasabi, atau pakaian yang mengikuti mode anak-anak. Wa hubbudz zuhur, atau yang ingin selalu dilihat orang, muncul di depan publik kemudian dilihat oleh orang lain. Fakhud minal libas ma yuzayyinuka, ambillah dari pakaian apa yang menghiasi dirimu, wala yushinuka, bukan sesuatu yang merusak dirimu. Wala taj'al fika maqalan liqailin, ya jangan kamu menjadikan pada dirimu celah orang yang berbicara, celah perkataan untuk orang yang berbicara. Wala lamzan lil lamiz, dan isyarat ya dari orang yang memberikan isyarat kerdipan mata. Wa iyyaka tsumma iyyaka min libasit tasabi, ya waspadalah, kemudian waspadalah dari pakaian tasabi, ya kekanak-kanakan. Wa lubsi wa laisa ma'na hadza an ta'tiya bi libasin musyawwah, bukan berarti kalau enggak boleh seperti itu kamu harus berpakaian dengan pakaian yang musyawwah, yang glamor dilihat oleh orang. Lakinnahu al-iktisad fil libas bi ramsis syar'i, namun sederhana di dalam berpakaian. Bi rasmi asy-syar', sesuai dengan aturan syariat. Tahuffuhu bisamti as-salih, ya selalu dihiasi, dinaungi dengan perangai yang baik, wal hadi al-hasan, perilaku yang terpuji. Jadi itu ayolah ikhwah, ya kemewahan harus dihindari bagi penuntut ilmu.
bukan hal yang dipentingkan. Tapi kalau Allah berikan kenikmatan, ya alhamdulillah. Ya kalau di Saudi Allah berikan kenikmatan, mungkin dari segi makan banyak. Kalau ada daurah ya mungkin makan banyak. Tempat tinggal diberikan ya, yang lebih baik pakai AC dan seterusnya. Karena di sana semua rumah pakai AC. Wah ini kok pakai AC mewah lah, karena nggak ada rumah tanpa AC kalau di Saudi. Kalau panasnya 50 derajat nggak pakai AC gimana? Kalau musim dingin harus pakai AC, panasnya dinginnya kadang 15 derajat pakai AC untuk memanas. Alhamdulillah di Indonesia kita sudah nikmat, nggak usah pakai kipas angin, nggak usah pakai AC, ya angin jendela ya sudah cukup. Ya kalau di Saudi sekolah digaji, SD dikasih mukafa'ah. Setiap anak berapa ratus real. Nanti SMP ada, SMA ada, kuliah ada. Kalau berprestasi hafal Quran dikasih hadiah. Itu tidak tercela. Kalau ada kenikmatan alhamdulillah, kalau nggak ada ya kita jangan mencari-cari. Kecuali kalau sudah ada, sudah mampu. Kan seperti itu. Ya memberi hadiah kepada santri yang hafal itu ya bagus. Ya santri yang sudah menghafal nanti diajak rehlah, itu bukan sesuatu yang dilarang, diperbolehkan. Ya ini yang dimaksud ya dalam pakaian, dalam semuanya ya harus diperhatikan. Kemudian yang ke-11 al-i'rad an majalisil lagwi, berpaling dari majelis-majelis yang sia-sia. La tato bisa to man yakshuna fi nadihimul munkar. La tato jangan menginjak, jangan injak basato karpetnya orang yang yakshuna, orang yang menutupi di dalam majelis-majelis mereka kemungkaran. Wayah tikuna astarul adab, dan majelis-majelis yang mengesampingkan adab-adab yang baik. Mutaghabiyan an dzalika, merasa bodoh. Ya kita merasa enggak tahu atau merasa bodoh. Dari yang demikian, fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Karena ya tindakan kamu terhadap ilmu dan ahli ilmu itu sangat besar. Kalau kamu berbuat enggak baik terhadap ilmu dan ahli ilmu, maka itu sangat besar. Jadi ya tadi majelis-majelis yang penuh kemungkaran, ya mungkin hal-hal yang tidak baik, ya mungkin sekarang banyak di jalan-jalan, ya tempat-tempat yang ya nasallallahu alafiyah kurang baik. Mungkin hanya sekedar makan tapi ada karaoke. Ya kalau kita penuntut ilmu mungkin ikut-ikut di situ kan ya kurang baik. Kalau ada mungkin pasar malam, ya kemudian ada pertunjukan dan lain sebagainya yang mana kita ya kalau tidak ke sana pun tidak mengapa. Kecuali kalau darurat ya mencari seseorang di sana ya barangkali ada uzur. Tapi kalau ini dikatakan al-i'rad, menjauh dari majelis-majelis lahu yang sia-sia. Yang sia-sia. Ya, dalam artian ya kita mengetahui hal demikian. Kemudian yang ke-12, al-i'rad anil haisyat. Ya, berpaling dari haisyat fitnah. At-tasawwunu minal laghat wal haisyat. At-tasawwun, menjaga diri, minal laghat, dari laghat, suara-suara yang tidak baik, wal haisyat, dan fitnah. Fa inal ghalata tahtal laghat, karena kesalahan itu di bawahnya laghat, suara-suara yang tidak baik, suara sumbang, pasti nanti ada kesalahan. Wa hadza yunafi adabat talab,
Dan ini akan menolak adab penuntut ilmu. Kemudian 13, at-tahalli birrifqi, menghiasi diri dengan rifqi, lemah lembut. Iltazim ar-rifqa fil qaul, komitmenlah, lazimilah ar-rifqa, kelembutan fil qaul, dalam perkataan. Mujtaniban, dengan menjauhi al-kalimah al-jafiyah, kata-kata yang kasar. Fa innal khataba al-khitab al-layyina, karena yang lembut, khitab. Ya, khitab itu perkataan yang ditujukan kepada orang lain yang lembut. Ya ta'allafu an-nufus an-nasyizah, akan melembutkan jiwa yang lari. At-tahalli bita'ammul, menghiasi diri dengan ta'ammul, berpikir panjang. Berpikir panjang itu maksudnya ya memikirkan akibat dari perbuatan yang akan kita kerjakan ini. Fa inna man ta'ammala adrak, barang siapa yang ta'ammul, merenungkan, menghayati, adraka, dia akan memahami. Ya, ini ta'ammul, berpikir panjang. Mungkin ya berpikir panjang ya bukan berarti ya kita melamun juga berpikir, berkhayal juga berpikir, berangan-angan berpikir, tapi bukan itu yang dimaksud. Berpikir panjang itu ya nanti kalau ya kita kerjakan ya akibatnya seperti ini, seperti ini. Ya ini amal kebaikan ya nanti manfaatnya seperti ini, seperti ini. Ini salah satu contoh ya itu dalam masyarakat. Ya seperti ta'ammal tudrik wakilah, dan konon dikatakan pepatah ta'ammal tudrik, pikirkanlah dengan panjang, tudrik, kamu akan memahami. Yang ke-15 yang terakhir, as-sabatu wa tasabbut. As-sabat, tegar, wa tasabbut, dan berusaha menegarkan diri. Tahalla bis sabat wa tasabbut, ya, hiasilah dirimu dengan sabat, tegar, wa tasabbut, menegarkan diri. La siyama fil mulimmat wal muhimmat, terlebih lagi di dalam mulimmat, perkara yang besar, wal muhimmat, yang dan penting. Wa fihi as-sabru was-sabat fit talaqi, dan di dalamnya termasuk as-sabru, sabar, was-sabat, dan tegar, fit talaqi, di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, di dalam mengaji, di dalam mendengarkan ilmu, majelis ilmu, itu harus sabar, harus tegar. Syaitan tidak ya berhenti menggoda manusia. Ya baru duduk sebentar, ya istilahnya ingin pergi, ya kakinya panas. Ya syaitan seperti itu menggoda. Baru duduk sebentar menuntut ilmu, ya digoda. Harus sabar. Wa tayyus sa'at fit talab alal asyah, wa tayyu, selalu ya dalam artian membentang ketika menuntut ilmu bersama para guru. Wa tayyu, dibentangkan, as-sa'at, jam-jam yang lama. Ya. Bersambung lagi, sabar lagi, besok dilihat lagi. Sabar sekali orang menonton sinetron itu, apalagi sekarang katanya drama Korea itu, anak-anak muda itu. Itu
Ya, termasuk anak-anak remaja itu ya senangnya seperti itu, sabar. Nanti episode berapa ke berapa lagi. Ya, kita yang nuntut ilmu juga nggak sabar. Ya, yang nonton sinetron aja sabar, kok kita yang nuntut ilmu nggak sabar. Baru halaman berapa ini? 5, kita ingin segera ini halaman berapa selesai. Ini masih panjang pembahasannya ya. Ya harus sabar. Fa inna, sesungguhnya perkataan para ulama, man sabata nabat, barang siapa yang sabata tegar, nabat dia akan tumbuh. Ya kalau istiqomah sabar akan tumbuh. Ya belajar satu kitab, bab 1, bab 2 nanti terus tumbuh lagi, ganti kitab yang lain. Ya jangan baca baru, ya katanya tadi mukadimah separuh, ya kita sudah dapat separuh. Nanti ganti kitab lagi, mukadimah lagi. Kitab lagi, mukadimah lagi, ya semuanya separuh. Ya. Latas tarsil. Latas tarsil, jangan mengikuti begitu saja. Jangan mudah mengikuti. Gitu ya? Ya. Terus ya, khuyala dan kibriya itu kedua-duanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Khuyala wal kibriya, maka manusia tidak boleh. Yang berhak sombong, berhak congkak itu Allah Subhanahu wa taala, itu pakaiannya Allah dan selendangnya Allah. Di dalam sebuah hadis. Karena manusia tidak punya apa-apa, yang akan kita sombongkan apa? Ya hampir sama. Ya tapi dalam bahasa Arab itu dibedakan. Karena dalam hadis ya kibriya wal khuyala itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ya sombong, congkak, itu dalam bahasa ya Arab artinya seperti itu. Gitu ya? Ya. Tapi hampir sama, disebutkan kibriya juga masuk khuyala. Khuyala juga masuk kibriya. Jadi hampir sama ya, bahasa Arab itu memang luas. Pemakaian ya bisa berbeda-beda. Ya bahasa Arab itu memang sangat luas. Bahasa Arab itu diibaratkan seperti lautan. Banyak kata-kata ya karena disebut lautan mendalam sekali. Dan bahasa-bahasa yang lain, Indonesia, bahasa Inggris itu seperti kolam-kolam kecil. Nanti muaranya ke bahasa Arab. Nah itu ya lihat bahasa Arab tuh kamusnya berapa jilid, Lisanul Arab ya puluhan jilid, 20 jilid lebih. Apa ada kamus bahasa Indonesia 20 jilid? Nah, ada kamus bahasa Jawa paling ya sebentar ya sedikit. Bahasa Arab ya, itu baru satu kitab, belum yang lain, Tajul Arus ya atau Tuhfatul Arus, makna yang besar. Ya ada Mu'jam ya Lughah Ibnu Faris ya beberapa jilid juga. Ada Ma'ani dan banyak sekali. Ya. Ada pertanyaan lagi sebelumnya dari Iwan sekalian. Satu pertanyaan lagi biar pas 3. Ya. Jadi yang dimaksud adab dan ilmu itu kedua-duanya harus saling berkaitan. Adab dan ilmu. Jadi dahulu para ulama, ya diantaranya Imam Ahmad, itu ketika beliau mengajar, ya ada muridnya itu 500 orang, perkiraan. Yang 450 itu belajar adab-adab dari Imam Ahmad. Yang 50 orang mereka mencatat hadis, mencatat ilmu.
Jadi ya di situ yang dikatakan mungkin ya bukan penuntut ilmu yang betul-betul, tapi mereka mempelajari adab dari para ulama. Maka dari itu ya ilmu tidak bisa dipisahkan dengan adab. Adab itu ya istilahnya perhiasan orang yang berilmu. Ya, seperti itu. Jadi harus ada penuntut ilmu. Etika menuntut ilmu. Nanti ada tata caranya, buku-buku apa yang dipelajari dulu, itu termasuk adab menuntut ilmu. Bagaimana muamalah dengan teman, bagaimana muamalah dengan guru, bagaimana dia seorang penuntut ilmu ya menata kitab ya yang lain, adab ilmu. Adab penuntut ilmu. Yang mana yang didahulukan ya kedua-duanya saling berjalan. Tapi dahulu para ulama belajar adab dulu, kemudian baru ilmu. Ya, belajar adab dulu baru ilmu. Adab itu ya ikhlas. Ya kita menuntut ilmu tapi enggak ikhlas. Ya harus adab dulu, adabnya ikhlas. Mencontoh para ulama dalam menuntut ilmu gimana. Itu maksudnya ya harus memahami adab. Gitu ya. Ya, jangan sampai orang menuntut ilmu tidak mempelajari adab menuntut ilmu. Ini nanti ya akan banyak penyimpangan-penyimpangan. Adab penuntut ilmu itu yang akan menuntun seorang yang menuntut ilmu biar lebih baik lagi, sesuai dengan petunjuk para ulama. Gitu ya. Ya. Di pesantren-pesantren juga diajarkan adab muta'alim, ya, adab thalib, ya, sangat penting ya diajarkan. Gitu ya, ya, ya. Sudah? Ya, alhamdulillah, dengan 3 pertanyaan tadi mengakhiri sesi untuk hari ini. Insya Allah besok akan dilanjutkan lagi sesi kedua, yaitu tentang pasal kedua. Berikut untuk selanjutnya, apabila ingin meninggalkan ruangan ini, untuk jangan lupa merapikan apa-apa yang dibawa, terutama barang bawaan jangan sampai lupa, dan meja bisa ditaruh ke samping seperti itu. Dan apabila ingin menghadiri sholat di sini, kita mengadakan sholat isya berjamaah, bisa sekalian persiapkan. Begitu, jazakumullah khairan wasiun kepada hadirin sekalian. Kita tutup bersama-sama kajian kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.